Audio Jungle. Dengan saya Herbas Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menjurnal aktivitas tetap jika terjadi penjualan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal-jurnal di dalam perusahaan developer. Perusahaan developer sendiri itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, baik itu perumahan berupa apartemen maupun perumahan yang biasa. Bagaimana cara menjurnalnya? Caranya adalah sebagai berikut, namun sebelumnya silakan subscribe, like, beserta share terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap ada update-update video saya berikutnya. Baiklah, kita mulai saja. Misalnya pada tanggal 1 Februari tahun 2020, kita menerima invoice dari kontraktor sebesar 150 juta. Di mana perusahaan kontraktor ini merupakan perusahaan yang juga merupakan pengusaha kena pajak, sehingga mereka itu wajib memungut yang namanya PPN sebesar 10%. Sehingga total invoice-nya adalah 165 juta. Maka bagaimana jurnalnya? Yuk kita jurnal sama-sama. Jurnalnya adalah semua pengeluaran-pengeluaran yang berlangsung sebelum aktiva tersebut dijual, dicatat ke dalam satu akun yang namanya Aktiva Real Estate. Nah, sebagai lawannya, kita catat ke dalam hutang usaha. Jurnalnya adalah Aktiva Real Estate 150 juta. Kemudian ada PPN yang mereka pungut. Nah, kita sebagai pembayar, kita mencatatnya ke dalam PPN masukan di debit, yaitu sebesar 10%, yaitu 15 juta. Kemudian sebagai lawannya adalah hutang usaha besarnya 165 juta. Nah, setelah invoice datang, biasanya kita langsung bayar pada saat kita terima invoice dan bisa juga ditunda hingga beberapa saat tergantung dari kebijakan yang dianut oleh perusahaan. Katakanlah kebijakan yang dianut adalah setiap invoice yang masuk akan dilakukan realisasi pembayarannya pada 2 minggu berikutnya. Nah, misalnya pada tanggal 15 Februari tahun 2020, kita lakukan pembayaran kepada kontraktor. Maka di sini akan muncul satu jenis pajak lagi pada saat kita membayar, yaitu namanya PPh final. Kebetulan perusahaan kontraktor ini katakanlah memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Nah, kalau dia memiliki sertifikasi seperti itu, maka PPh final yang harus kita potong hanya 2%. Kalau dia tidak memiliki sertifikasi, maka kepadanya kita harus memotong dia sebesar 4%. Nah, sebenarnya di dalam terhadap perusahaan jasa konstruksi itu ada beberapa tarif, yaitu ada yang 2%, ada yang 3%, dan ada yang 4%. Nah, ini kalau perusahaan kontraktor itu sudah memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Yang membedakannya 2, 3, atau 4 itu tergantung daripada jasa yang diberikan. Kalau jasa yang diberikan itu berupa pelaksanaan konstruksi, maka kita cukup memotong 2%. Itu pun juga kalau pengusaha konstruksi tersebut tergolong ke dalam kualifikasi kecil. Tetapi kalau dia sudah kualifikasi besar, itu akan kita potong sebesar 3%. Kemudian kalau dia sebagai perencana atau jasa yang dia berikan itu adalah perencana konstruksi ataupun pengawasan konstruksi, maka tarifnya akan lain lagi, yaitu 4%. Nah, kalau tidak memiliki sertifikat sebagai pengusaha konstruksi, itu tarifnya lebih besar lagi, yaitu 6%. Nah, bagaimana kalau yang memberikan jasa itu bukan perusahaan yang tidak yang memiliki sertifikasi jasa konstruksi? Nah, kepada mereka itu kita kenai dia, bukan PPh final namanya,
akan tetapi berupa PPh pasal 23. Itu kalau dia badan. Tapi kalau dia perusahaan orang pribadi, itu lain lagi. Bukan PPh final yang dikenakan, bukan juga PPh pasal 23, akan tetapi dikenainya adalah PPh pasal 21. Baik, kita masuk ke jurnal kembali. Nah, setelah kita melakukan pelunasan terhadap aktiva terhadap jasa pemborong tersebut, maka kita lakukan jurnal dengan cara mendebet hutangnya sebesar 165 juta, bukan hutangnya, hutang kita. Kemudian uang yang keluar kita kredit 161.700.000. Kemudian PPh finalnya yang kita potong dikredit 3.300.000. Ini merupakan hutang. Kenapa PPh final di sini hutang? Karena ini adalah hutang kita kepada kas negara. Kelak, apabila ini sudah kita bayar, ini kita debit, kemudian kita kredit pada kas atau bank. Nah, oke, kita lanjut. Misalnya pada tanggal 5 Februari, terjadi penjualan atas 1 unit rumah dengan harga 500 juta, di mana di dalamnya sudah termasuk PPN 10%. Maka, atas penjualan tersebut dibuat jurnal sebagai berikut. Kita baru menerima DP dulu 20 juta. Berarti atas penerimaan DP itu kita jurnal bank didebet 20 juta. Kemudian hutang uang muka kita kredit 18 juta. Dan PPN keluaran kita kredit 1818. Nah, ini bagaimana cara perhitungannya? Yaitu dengan cara, karena dikatakan tadi sudah termasuk PPN 10%, maka untuk mengetahui dasar pengenaannya, yang 100% itu adalah 100 per 110 dikali 20 juta, dapatnya 18 juta 818. Kemudian PPN-nya tinggal kita hitung lagi dari 18 juta ini, sehingga dapatnya 1881, sehingga kalau kita totalin, totalnya menjadi 20 juta, sama antara debit dan kredit. Kita lanjut. Pada saat penerimaan uang muka, penerimaan sisanya itu dilakukan pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Besarnya adalah 480 juta. Nah, kita debit, bank udah pasti, debit 480 juta. Sisanya uang muka dan PPN keluaran. Nah, cara menghitungnya juga sama, yaitu untuk uang mukanya adalah 100 per 110 dikali jumlah uang yang kita terima 480 juta, sehingga 436, kemudian PPN-nya 10%, didapatlah 43 juta ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, kenapa uang yang kita terima kok dicatatnya ke dalam hutang seperti ini? Itu alasannya begini, untuk perusahaan real estate, karena biasanya itu produknya sudah laku, walaupun rumahnya belum jadi. Oleh karena itu, uang yang kita terima dianggap sebagai hutang. Nah, kelak apabila sudah dilakukan pelunasan dan sudah dilakukan serah terima, maka barulah uang mukanya itu kita hilangkan, atau hutang uang muka itu kita hilangkan, dan sebagai lawannya adalah penjualan seperti ini. Jadi hutang kita debit 455 juta, kemudian penjualan kita kredit 455 juta. Nah, di dalam penjualan itu, setiap kita melakukan penjualan, pasti di dalamnya pasti ada harga pokok. Bagaimana cara menghitung harga pokok di dalam perusahaan real estate? Biasanya itu dilakukan dengan cara prosentase. Misalnya ditetapkan laba untuk setiap penjualan adalah 20%, maka harga pokoknya adalah 100 dikurangi 20% adalah 80%-nya. Sehingga dengan hitungan tersebut, 80% jika dikali dengan harga jual tadi sebesar 455 ini, didapatlah angka 364.145.963.
Kemudian sebagai lawannya, kita kredit ke dalam Aktiva Real Estate, yaitu besarnya 364.145.963. Nah, demikianlah sampai di sini dulu untuk pembahasan kita mengenai aspek-aspek pajak apa saja yang terdapat di dalam perusahaan developer dan bagaimana cara menjurnalnya. Jangan lupa subscribe lagi agar bisa mendapatkan notifikasi pada video-video saya berikutnya yang mudah-mudahan akan lebih seru daripada video ini karena kita akan membahas aspek-aspek pajak di luar PPN dan PPh final, karena yang kita bahas pada kesempatan ini baru PPN dan PPh final. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Herbas Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menjurnal aktiva tetap jika terjadi penjualan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal-jurnal di dalam perusahaan developer. Perusahaan developer sendiri itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, baik itu perumahan berupa apartemen maupun perumahan yang biasa. Bagaimana cara menjurnalnya? Caranya adalah sebagai berikut, namun sebelumnya silakan subscribe, like, beserta share terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap ada update-update video saya berikutnya. Baiklah, kita mulai saja. Misalnya pada tanggal 1 Februari tahun 2020, kita menerima invoice dari kontraktor sebesar 150 juta. Di mana perusahaan kontraktor ini merupakan perusahaan yang juga merupakan pengusaha pajak, sehingga mereka itu wajib memungut yang namanya PPN sebesar 10%. Sehingga total invoice-nya adalah 165 juta. Maka bagaimana jurnalnya? Yuk kita jurnal sama-sama. Jurnalnya adalah semua pengeluaran-pengeluaran yang berlangsung sebelum aktiva tersebut dijual, dicatat ke dalam satu akun yang namanya Aktiva Real Estate. Nah, sebagai lawannya, kita catat ke dalam hutang usaha. Jurnalnya adalah Aktiva Real Estate 150 juta. Kemudian ada PPN yang mereka pungut. Nah, kita sebagai pembayar, kita mencatatnya ke dalam PPN masukan di debit, yaitu sebesar 10%, yaitu 15 juta. Kemudian sebagai lawannya adalah hutang usaha besarnya 165 juta. Nah, setelah invoice datang, biasanya kita langsung bayar pada saat kita terima invoice dan bisa juga ditunda hingga beberapa saat tergantung dari kebijakan yang dianut oleh perusahaan. Katakanlah kebijakan yang dianut adalah setiap invoice yang masuk akan dilakukan realisasi pembayarannya pada 2 minggu berikutnya. Nah, misalnya pada tanggal 15 Februari tahun 2020 kita lakukan pembayaran kepada kontraktor. Maka di sini akan muncul satu jenis pajak lagi pada saat kita membayar, yaitu namanya PPh final. Kebetulan perusahaan kontraktor ini katakanlah memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Nah, kalau dia memiliki sertifikasi seperti itu, maka PPh final yang harus kita potong hanya 2%. Kalau dia tidak memiliki sertifikasi, maka kepadanya kita harus memotong dia sebesar 4%. Nah, sebenarnya di dalam terhadap perusahaan jasa konstruksi itu ada beberapa tarif, yaitu ada yang 2%, ada yang 3%, dan ada yang 4%. Nah, ini kalau perusahaan kontraktor itu sudah memiliki sertifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi. Yang membedakannya 2, 3, atau 4 itu tergantung daripada jasa yang diberikan. Kalau jasa yang diberikan itu berupa pelaksanaan konstruksi,
maka kita cukup memotong 2%. Itu pun juga kalau pengusaha konstruksi tersebut tergolong ke dalam kualifikasi kecil. Tetapi kalau dia sudah kualifikasi besar, itu akan kita potong sebesar 3%. Kemudian kalau dia sebagai perencana atau jasa yang dia berikan itu adalah perencana konstruksi ataupun pengawasan konstruksi, maka tarifnya akan lain lagi, yaitu 4%. Nah, kalau tidak memiliki sertifikat sebagai pengusaha konstruksi, itu tarifnya lebih besar lagi, yaitu 6%. Nah, bagaimana kalau yang memberikan jasa itu bukan perusahaan yang tidak yang memiliki sertifikasi jasa konstruksi? Nah, kepada mereka itu kita kenai dia bukan PPh final namanya, akan tetapi berupa PPh pasal 23. Itu kalau dia badan. Tapi kalau dia perusahaan orang pribadi, itu lain lagi. Bukan PPh final yang dikenakan, bukan juga PPh pasal 23, akan tetapi dikenainya adalah PPh pasal 21. Baik, kita masuk ke jurnal kembali. Nah, setelah kita melakukan pelunasan terhadap aktiva terhadap jasa pemborong tersebut, maka kita lakukan jurnal dengan cara mendebet hutangnya sebesar 165 juta, bukan hutangnya, hutang kita. Kemudian uang yang keluar kita kredit 161.700.000. Kemudian PPh finalnya yang kita potong dikredit 3.300.000. Ini merupakan hutang. Kenapa PPh final di sini hutang? Karena ini adalah hutang kita kepada kas negara. Kelak apabila ini sudah kita bayar, ini kita debit, kemudian kita kredit pada kas atau bank. Nah, oke, kita lanjut. Misalnya pada tanggal 5 Februari, terjadi penjualan atas 1 unit rumah dengan harga 500 juta, di mana di dalamnya sudah termasuk PPN 10%. Maka, atas penjualan tersebut dibuat jurnal sebagai berikut. Kita baru menerima DP dulu 20 juta. Berarti atas penerimaan DP itu kita jurnal bank didebet 20 juta. Kemudian hutang uang muka kita kredit 18 juta. Dan PPN keluaran kita kredit 1818. Nah, ini bagaimana cara perhitungannya? Yaitu dengan cara, karena dikatakan tadi sudah termasuk PPN 10%, maka untuk mengetahui dasar pengenaannya, yang 100% itu adalah 100 per 110 dikali 20 juta, dapatnya 18 juta 818. Kemudian PPN-nya tinggal kita hitung lagi dari 18 juta ini sehingga dapatnya 1881, sehingga kalau kita totalin, totalnya menjadi 20 juta, sama antara debit dan kredit. Kita lanjut. Pada saat penerimaan uang muka, penerimaan sisanya itu dilakukan pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Besarnya adalah 480 juta. Nah, kita debit, bank udah pasti, debit 480 juta. Sisanya uang muka dan PPN keluaran. Nah, cara menghitungnya juga sama, yaitu untuk uang mukanya adalah 100 per 110 dikali jumlah uang yang kita terima 480 juta, sehingga 436, kemudian PPN-nya 10%, didapatlah 43 juta ini. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, kenapa uang yang kita terima kok dicatatnya ke dalam hutang seperti ini? Itu alasannya begini, untuk perusahaan real estate, karena biasanya itu produknya sudah laku, walaupun rumahnya belum jadi. Oleh karena itu, uang yang kita terima dianggap sebagai hutang. Nah, kelak apabila sudah dilakukan pelunasan dan sudah dilakukan serah terima, maka barulah uang mukanya itu kita hilangkan atau hutang uang muka itu kita hilangkan, dan sebagai lawannya adalah
penjualan seperti ini. Jadi utang kita debit 455 juta, kemudian penjualan kita kredit 455 juta. Nah, di dalam penjualan itu, setiap kita melakukan penjualan, pasti di dalamnya pasti ada harga pokok. Bagaimana cara menghitung harga pokok di dalam perusahaan real estate? Biasanya itu dilakukan dengan cara prosentase. Misalnya ditetapkan laba untuk setiap penjualan adalah 20%, maka harga pokoknya adalah 100 dikurangi 20% adalah 80%-nya. Sehingga dengan hitungan tersebut 80% jika dikali dengan harga jual tadi sebesar 455 ini, didapatlah angka 364.145.963. Kemudian sebagai lawannya kita kredit ke dalam aktiva real estate, yaitu besarnya 364.145.963. Nah, demikianlah sampai di sini dulu untuk pembahasan kita mengenai aspek-aspek pajak apa saja yang terdapat di dalam perusahaan developer dan bagaimana cara menjurnalnya. Jangan lupa subscribe lagi agar bisa mendapatkan notifikasi pada video-video saya berikutnya yang mudah-mudahan akan lebih seru daripada video ini karena kita akan membahas aspek-aspek pajak di luar PPN dan PPh final, karena yang kita bahas pada kesempatan ini baru PPN dan PPh final. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.